menggunakan besi Bernoulli sebagai cara kerjanya. Air mancur ini sering dikaji sebagai bahan pembelajaran prinsip Bernoulli. Pembuatan air mancur ini diperlukan 4 buah botol bekas, 3 buah sedotan berdiameter kecil, dan 3 buah sedotan berdiameter besar, cutter atau gunting, dan lem. Kerja air mancur heron ini merupakan salah satu bentuk konversi energi, di mana energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Kecepatan air yang memancur bergantung pada perbedaan tekanan fluida antara wadah air pada air mancur heron. Dalam percobaan air mancur heron ini, kita menggunakan variabel diameter sedotan pada kedua air mancur tersebut. Air mancur sangat erat kaitannya dengan tekanan cairan. Dalam fisika, tekanan zat cair dalam saluran biasanya diterapkan menggunakan hukum Bernoulli, yaitu hukum yang menyatakan hubungan antara kecepatan zat cair dan tekanan. Salah satu jenis air mancur yaitu air mancur heron atau air mancur tanpa listrik. Dasar. Yang pertama ada hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli adalah salah satu istilah yang digunakan dalam mekanika fluida yang menjelaskan terkait adanya peningkatan dalam fluida. Peningkatan fluida ini akan memunculkan suatu penurunan terhadap tekanan aliran yang terdapat pada aliran fluida. Hukum Bernoulli adalah di mana jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Persamaan hukum Bernoulli mematuhi hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Tekanan fluida 1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan tekanan fluida 2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Yang mana setengah rho V kuadrat menggambarkan energi kinetik fluida persatuan volumenya, sedangkan rho GH menggambarkan energi potensial fluida persatuan volumenya. Dalam persamaan tersebut juga digambarkan fluida yang bergerak dalam ketinggian yang tidak konstan. 2. Air mancur heron. Air mancur heron ditemukan pertama kali oleh Hero dari Alexandria atau namanya diri sebagai Heron, yang merupakan seorang ilmuwan matematika atau fisika Yunani yang aktif di kota Alexandria. Air mancur heron tidak membutuhkan listrik karena ia memanfaatkan gaya gravitasi, namun ia tidak cocok di akuarium karena air mancur ini akan berhenti ketika air di tabung atas habis. Air mancur heron memiliki berbagai versi bentuk yang berbeda. Di samping bentuk yang berbeda, cara kerja air mancur ini tetap sama. Konstruksi air mancur heron dapat kita lihat pada tabel titik 1. 3. Fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas karena kedua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak dapat mengalir. Susu, minyak pelumas, dan air merupakan zat cair. Semua zat cair itu dapat dikelompokkan dalam fluida karena sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain zat cair, zat gas juga termasuk fluida. Zat gas juga dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Hembusan angin merupakan contoh udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari manusia menghirupnya, meminumnya, terapung dan tenggelam di dalamnya. Setiap hari pesawat udara terbang melaluinya dan kapal laut mengapung di atasnya. Demikian juga kapal selam yang dapat mengapung atau melayang di dalamnya. Air yang diminum dan udara yang dihirup juga bersirkulasi dalam tubuh manusia setiap saat meskipun sering tidak didasari. Fluida dapat dibagi menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan juga fluida statis. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan kali ini adalah botol bekas 1500 ml sebanyak 6, sedotan berdiameter 0,4 cm sebanyak 3 buah, sedotan diameter 0,8 cm sebanyak 3, cutter, lem tembak, alat lem tembak, dan gunting. Prosedur percobaan. Yang pertama, membuat air mancur heron A dengan diameter sedotan 0,8 cm dan 0,4 cm. Yang kedua, potong bawah botol sebagai wadah atas air mancur menggunakan cutter. Yang ketiga, lubangi tutupnya sebagai aliran sedotan airnya sesuai dengan diameter sedotan. Yang keempat, sesuaikan 3 sedotan dengan tinggi menyesuaikan botol, yaitu 10 cm, 13 cm, dan 18 cm. Setelah semua botol dilubangi, masukkan sedotan sesuai lubang dengan sejajar dan tepat sesuai pada gambar 2.1. Yang keenam, beri penyangga antar botol dengan kayu dan rekatkan dengan lem tembak. Yang ketujuh, setelah semua dimasukkan, rekatkan sedotan agar menghindari terjadinya kebocoran menggunakan lem tembak di sisi-sisinya.
Yang terakhir, isi air dari wadah atas, lalu tunggu bagian botol bawah terisi, dan air akan mancur dari bawah ke atas. Untuk hasil dan analisis dari hasil percobaan penerapan hukum Bernoulli dengan air mancur Heron, didapatkan bahwa tekanan udara di dalam botol tengah dan bawah sama dengan tekanan udara di luar botol. Untuk air mancur A yang berdiameter 0,8 cm, didapatkan waktu mengalir 13 detik, dan air mancur B dengan diameter sedotan 0,4 cm didapatkan waktu untuk air mengalir sebanyak 7 detik. Dari tabel di atas diketahui bahwa diameter pada sedotan memberikan pengaruh pada tekanan air karena ukurannya yang berbeda. Semakin besar tekanan air, maka semakin cepat air untuk mengalir, dan semakin kecil tekanan air, maka akan semakin lama air mengalir. Dari percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hukum Bernoulli yang menyatakan kecepatan fluida dengan tekanan. Air mancur ini menggunakan prinsip kerja Bernoulli menyatakan bahwa kerja yang dilakukan fluida persatuan volume oleh fluida sekitarnya sama dengan jumlah perubahan energi kinetik dan potensial persatuan volume yang terjadi selama aliran. Prinsip kerja Bernoulli diterapkan pada botol atas dan air yang dipancurkan.